di Whole Food, tepatnya di Fairfax, Virginia. Nah, sekarang Whole Food ini adalah sebuah supermarket yang unik banget karena di sini menjual berbagai macam makanan sehat dan makanan organik, dan juga di sini ada berbagai macam restoran yang juga makanan-makanannya semua harus sehat ya. Nah, sekarang ini saya sedang berada ditemani dengan Mas Rahman, salah satu orang Indonesia yang kerja di sini. Simply watching and waiting, and the night is closing in. Halo Mas. Apa kabar? Baik, oke, jadi Mas Rahman ini sekarang kerja di salah satu restoran di sini ya. Iya. Ini adalah restoran Jepang. Yap. Oke, jadi Mas Rahman ini posisinya apa nih di restoran? Saya di sini posisinya sebagai store supervisor di Preston, Virginia region. Oke, jadi ini fokusnya di restoran ini ya? Iya, pokoknya di sushi Pak. Oke, jadi ini menjual semua makanan Jepang, sushi semua. Terus apa yang bikin sushi ini unik daripada restoran-restoran yang lain ya? Sushi kita menjadi unik karena kita berada di tengah-tengah Whole Food Market ya, yang notabene kita itu kenal dengan makanan sehat, organik gitu. Oke, terus bagaimana caranya membuat sushi yang organik yang beda sama restoran Jepang yang lain? Sebenarnya kita pada ingredientnya ya, kita ada multi-grain rice yang terkenal dengan 15 grain rice, itu yang harganya lebih mahal daripada nasi biasa. Kalau nasi biasa misalnya $7, itu bisa $8. Jadi $1 more. Jadi kuncinya mungkin di nasinya lebih sedikit beda gitu ya? Iya, di nasinya, juga di ingredient yang lain seperti ikan kita misalnya tuna kita menggunakan big eye tuna, dan salmon kita berada dari Norway yang khusus untuk sashimi, tapi di sini kita bisa menggunakan untuk roll juga gitu. Yang dari kualitas itu kita benar-benar lebih dari yang lain, dari restoran yang lain gitu. Terus ini populer banget ya karena pasti banyak sekali orang Amerika yang tertarik banget nih sama makan sehat, makan organik. Terus kira-kira di sini menu apa yang paling disukai sama para pelanggan? Basically ya, kalau roll biasa orang Amerika itu lebih kenal California roll ya, kalau untuk sushi roll biasa. Umum ya. Dan kita ada 3 macam sushi di sini. Jadi kalau biasanya orang kan melihat sushi kita itu ini ikan mentah gitu ya, tapi sebenarnya di dalamnya enggak. Jadi kita punya ada ikan mentah juga, ada yang mateng, ada juga vegetable gitu. Jadi ketika orang datang, kita menawarkan beberapa pilihan. Oh, kamu sukanya apa? Misalnya, oh saya vegetarian. Jadi orang India banyak yang vegetarian tuh. Jadi, oh ya saya juga veggie gitu. Halo Bukoters, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Hadian di segmen From BC to Jakarta. Nah Bukoters, kali ini saya punya liputan tentang kedai kopi yang unik banget karena suasananya itu suasana seperti suasana tempo dulu. Nah, nama kedainya ini Kopi Tiam Wei. Kita lihat aja yuk, seperti apa Kopi Tiam Wei ini. Berada di tempat ini seperti berada di sebuah warung makan tempo dulu. Ini adalah Kopi Tiam Wei, sebuah warung kopi dengan sentuhan nuansa tempo dulu. Suasana tempo dulu sangat kental terasa di tempat ini, mulai dari interior ruangan, hiasan dinding, hingga musik keroncong yang selalu diputar di tempat ini. Dengan menampilkan nuansa seperti ini, pemiliknya berharap pengunjung dapat sejenak lupa dengan suasana Jakarta masa kini yang hiruk pikuk. Meskipun kental dengan nuansa tempo dulu, Kopi Tiam sebenarnya merupakan kreasi baru. Pemiliknya sengaja menampilkan suasana tempo dulu untuk membangkitkan nostalgia masa lalu. Jadi kalau ini memang dibikin seolah-olah jadi kesannya tempo dulu. Kan Jakarta ini melting pot ya, jadi kalau di sini begitu banyak traffic jam, macet segala macam, mudah-mudahan masuk ke sini menikmati musik keroncong, makanan zaman dulu, membuat orang jadi terbawa kenangan masa lalu yang mungkin waktu juga masih pelan gitu ya secara psikologi. Nama Kopi Tiam sendiri diambil dari bahasa Hokkien, Cafe Tien, yang artinya warung kopi. Orang-orang Melayu dulu biasa menyebutnya dengan Kopi Tiam. Sementara Wi dari nama pemiliknya Winarno.
Sebagai sebuah warung kopi, minuman utama di tempat ini sudah pasti kopi. Salah satu menu kopi yang populer di tempat ini adalah kopi susu Indochina atau kopi Vietnam, yaitu minuman kopi hitam yang disajikan dengan Vietnam drip dan diberi campuran susu kental manis. Ada juga kopi tubruk Jawa, minuman kopi khas Indonesia. Suasana tempo dulu yang dipadukan dengan menu-menu tradisional inilah yang membuat sebagian besar pengunjung datang ke tempat ini. Kalau saya rasain sih sebenarnya kayak mirip yang warung dulu, model-model warung yang ada di zaman apa ya, yang jadul. Tapi memang untuk di daerah ini sendiri yang saya temuin ya yang paling menarik emang kopi tiam ini. Dari jenis makanan konsep yang dibikinin untuk santap pagi, siang, malam, mungkin itu satu tawaran baru buat kita-kita juga. Tempatnya yang tidak begitu besar membuat suasana di Kopi Tiam terasa hangat dan akrab. Suasana keakraban inilah yang membuat para pengunjungnya merasa nyaman dan selalu kembali ke tempat ini. Nah, Bung Notar, itu tadi liputan tentang Kopi Tiam Wei di Jalan Sabang, Jakarta. Sekarang waktunya saya pamit dan kita kembali lagi ke Washington DC.